Hai sahabat Bapak Ibu dimanapun berada, apa kabar hari ini? Kembali lagi kami dari channel Alwi memberikan informasi edukasi kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berikan dukungan dengan cara klik tombol like, subscribe-nya, dan juga berikan komentarnya pada video ini. Kembali saya akan berbagi informasi terkait KPPG, di mana KPPG Guru Tertentu tahun 2025 itu terdiri dua hal, yaitu uji kinerja dan uji tertulis. Di mana uji kinerja yang dinilai adalah RTP atau modul ajar serta video pembelajaran, dan itu pun harus diupload. Selanjutnya, ujian tertulis terdiri dari Situational Judgment Test atau SJT dan studi kasus reflektif. Karena sebelumnya kita sudah membahas SJT atau Situational Judgment Test, kali ini kita khusus untuk membahas tentang studi kasus reflektif. Dan dengan studi kasus PPG, itu merupakan salah satu bentuk tugas yang mengajak guru untuk bercerita tentang pengalaman nyata saat mengajar. Kemudian lalu apa saja yang dibahas dalam contoh studi kasus PPG 2025. Nah, yang dibahas dalam studi kasus biasanya meliputi 4 hal penting, yaitu 1. Apa masalah yang muncul saat pembelajaran. Kemudian, apa yang dilakukan untuk mengatasinya. Kemudian, hasil yang terlihat setelah upaya dilakukan. Kemudian, pengalaman berharga yang didapat dari proses tersebut. Kemudian, langkah-langkah atau cara membuat studi kasus. Pertama, mulailah dari permasalahan yang benar-benar terjadi di kelas. Yaitu, pertama, pilih satu situasi atau tantangan yang pernah Bapak Ibu alami sendiri saat mengajar. Permasalahan tersebut bisa berkaitan dengan rendahnya minat belajar siswa, kurangnya media pembelajaran, kesulitan memahami konsep, atau hal lain yang relevan. Dan hindari membuat kasus yang terlalu umum atau tidak memiliki konteks yang jelas, karena hal tersebut akan diberikan saat menjelaskan langkah-langkah menyelesaikannya. Kemudian, jelaskan upaya penyelesaian secara runtut dan masuk akal. Kemudian, dalam hal ini, tuliskan apa saja yang telah Anda atau Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sampaikan secara mengalir, mulai dari hal yang paling awal dilakukan, pertimbangan dalam memilih strategi, hingga pelaksanaan di kelas. Hindari hanya menyebutkan teori atau pendekatan secara singkat. Ya, tetapi tunjukkan bagaimana hal itu benar-benar diterapkan dalam situasi nyata. Kemudian tunjukkan hasilnya baik secara proses maupun dampaknya. Nah, pada bagian ini penting untuk menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan memiliki dampak. Hasil yang disampaikan tidak selalu harus berupa peningkatan nilai, tapi bisa juga berupa perubahan perilaku belajar, meningkatnya partisipasi siswa, atau suasana kelas yang menjadi lebih kondusif. Kemudian tutup dengan refleksi pribadi yang jujur dan bermakna. Dalam hal ini, sampaikan apa yang ada
Bapak Ibu pelajari dari pengalaman tersebut. Refleksi yang baik akan menunjukkan bahwa Bapak Ibu mampu mengambil pelajaran dari situasi yang dihadapi dan siap untuk terus berkembang sebagai pendidik. Kemudian gunakan bahasa yang jelas, mengalir, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Pastikan penulisan studi kasus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun tetap terasa alami dan tidak kaku. Jangan gunakan istilah-istilah teknis yang terlalu berat kecuali memang relevan. Kita masuk pada contoh studi kasus. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa format studi kasus PPG 2025 kini dibagi ke dalam 4 konteks utama, yaitu masalah media pembelajaran, kemudian LKPD, kemudian strategi pembelajaran, serta penilaian. Kali ini saya memakai media pembelajaran. Namun, tidak tertutup kemungkinan nanti pada saat Ibu mengikuti ujian, nanti sistem akan mengajak tergantung pengawas Bapak Ibu. Kali ini kita masuk pada studi kasus media pembelajaran. Pertama, permasalahan yang dihadapi. Ini saya contohkan itu dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7, saya menghadapi tantangan besar, yaitu rendahnya kemampuan literasi siswa. Masalah tersebut terlihat saat mereka diminta membaca teks naratif, lalu menjawab pertanyaan pemahaman. Ternyata banyak siswa yang kesulitan menemukan ide pokok, menyimpulkan isi bacaan, hingga memahami makna kata dalam konteks. Bahkan beberapa siswa enggan membaca teks panjang karena merasa lelah atau bingung dengan isi bacaan. Kemudian upaya penyelesaiannya, kita coba berikan contoh. Itu langkah pertama yang saya lakukan adalah menggali penyebab rendahnya literasi melalui observasi dan wawancara ringan dengan siswa. Saya temukan bahwa sebagian siswa kurang terbiasa membaca karena akses bacaan yang terbatas dan minimnya kebiasaan membaca di rumah. Setelah itu saya mencoba beberapa strategi, yaitu satu, memilih teks bacaan pendek dan kontekstual yang sesuai dengan minat siswa, misalnya kisah inspiratif remaja, cerita rakyat lokal, atau novel dengan ilustrasi. Kedua, membiasakan membaca bersama di awal pembelajaran. Saya membacakan teks dengan intonasi dan ekspresi, lalu mengajak siswa membaca bergantian untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Kemudian ketiga, menggunakan teknik jigsaw untuk melatih siswa bekerja sama memahami teks secara bertahap. Setiap kelompok memegang bagian teks dan saling menjelaskan kepada kelompok lain. Kemudian keempat, membuat jurnal literasi mingguan, di mana siswa diminta menuliskan satu hal menarik dari bacaan yang mereka pilih, sendiri dari sudut baca kelas. Kemudian kelima, memberikan pertanyaan pemantik sederhana sebelum membaca, agar siswa lebih siap dan memiliki tujuan membaca yang jelas. Dan hasil upaya. Setelah konsisten menerapkan strategi tersebut selama beberapa minggu, saya mulai melihat perubahan positif. Siswa menjadi lebih terbuka untuk mencoba membaca dan beberapa bahkan mulai meminjam buku disuruh baca.
Saat diskusi kelas, mereka bisa mengungkapkan isi teks meskipun dengan kalimat sederhana. Kemampuan menyimpulkan bacaan meningkat dan hasil latihan soal bacaan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Kemudian, pengalaman berharga yang didapat. Saya contohkan, saya belajar bahwa literasi bukan sekedar soal kemampuan, teknis membaca, tapi juga tentang membangun rasa percaya diri dan minat siswa terhadap bacaan. Memberi ruang yang nyaman, pendekatan yang tidak menghakimi, serta pemilihan teks yang relevan bisa membuka jalan bagi siswa untuk mulai mencintai membaca. Pengalaman ini mengingatkan saya bahwa peningkatan literasi harus dilakukan secara bertahap dan penuh kesabaran. Setiap langkah kecil dari siswa patut diapresiasi karena dari situlah semangat belajar akan tumbuh. Kemudian perlu juga saya ingatkan bahwa penulisan studi kasus dibatasi biasanya minimal 350 kata dan maksimal 500 kata dengan waktu yang sangat singkat, itu 30 menit. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta PPG tahun 2025. Sekian dan terima kasih.